Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengasah pisau deres aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan memotong pipa paralon sekitar 20 cm ataupun 25 cm. Jadi kita akan memotong pipa paralon ini dengan menggunakan alat pemotong gegargi. Jadi kita akan potong. Setelah dipotong, kita akan menghangatkannya di atas kompor ya. Nih, jadi kita akan menghangatkannya di atas kompor sampai dia lentur dan agak melembek, agar nanti kita akan lebih mudah untuk memasukkan batu asah. Karena kalau kita memanaskannya di atas kompor ini, itu akan lebih mudah daripada ketimbang api-api yang lain. Karena di atas kompor ini lebih panas. Biar lebih cepat, kita hanya memanggangnya dengan memutar-mutar dan membalik-baliknya agar panasnya merata. Kalau sudah lentur seperti ini, nanti dia akan sedikit lebih mudah untuk kita memasukkan batu asah ini. Nah, dia sudah mulai lembek dan kita akan memasukkannya perlahan-lahan agar dia bisa masuk ke dalam pipa paralon ini. Jadi tidak terlalu dalam ya, sekitar 2 atau 3 cm masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat kan ini berapa cm ya, sekitar 2 atau 3-4 cm untuk pegangan nanti. Jadi ini masih lemah, masih lembek karena masih hangat. Jadi untuk membuat dia mengeras dan lebih kuat untuk batu ini, kita akan mencelupkannya ke air agar dia dingin. Setelah dingin dia akan mengeras. Nah, seperti ini. Setelah kita kasih air, setelah kita celup-celupin, dia mulai mengeras dan batu akan lebih kuat dan erat saat pipa paralonnya mengeras. Nah, ini sudah kuat dan keras. Jadi kita akan lebih mudah nanti untuk mengasahnya. Nah, jadi kita akan menipiskannya bagian sebelah batu ini agar dia lebih runcing ya. Jadi kita akan gesek-gesekkan batu ini dengan parang ataupun pisau. Kita akan membuatnya lebih tipis bagian sepanjang batu asah ini ya, batu yang lembut ini. Jadi sebelahnya ini kita akan kita gesek-gesekkan dengan menggunakan parang agar permukaannya tipis dan tajam. Untuk apa? Jadi kegunaannya, kalau batunya ini tipis dan tajam seperti ini, nanti akan lebih mudah kita nanti untuk mengasah pisau deres di bagian yang sempit-sempit. Karena kalau bagian batu asah ini tebal, maka kita akan sangat kesusahan untuk mengasah bagian pisau yang sempit, yang celah-celahnya agak lebih tipis. Jadi kita harus menipiskan batu asah ini agar nanti mudah untuk mengasah pisau deresnya. Jadi kita bikin seperti ini ya, kita bikin tipis-tipis, lancip seperti ini caranya untuk menipiskan batu ini. Jadi pelan-pelan saja, jadi agak lama, namun pasti kita bisa menggesek-gesekkan parang ini agar batunya bisa menipis bagian depannya. Karena bagian depannya ini lumayan tebal, jadi kita harus menipiskannya dengan kita menggesek-gesekkannya seperti yang kita lihat seperti ini ya. Jadi kegunaannya nanti kita bisa lebih mudah untuk mengasah pisau deres ya. Jadi pisau deres itu ada permukaan ataupun cengkokan yang agak tipis. Nah, seperti ini ya cara kita untuk menggesekkan batu ini lebih tajam. Dan nah, bagian belakangnya kan agak tebal nih.
Jadi tidak mungkin akan masuk ke dalam bagian kupingan pisau nanti saat kita untuk mengasah bagian dalam, karena bagian dalam itu akan sempit sekali. Nah, jadi usahakan untuk menipiskan bagian batu asah ini seperti ini. Kita gesek-gesekkan sampai benar-benar tipis bagiannya, nanti akan terlihat lebih mudah nanti. Nah, seperti ini ya. Terus kita gesekkan sampai dia benar-benar menipis. Oke. Dan inilah pisau yang nanti akan kita asah, dan inilah batu asah yang sudah kita bikin gagangnya. Dengan gagang ini kita akan lebih mudah untuk mengasah pisau deres seperti ini. Nah, inilah pisau yang akan kita asah agar tajam. Nah, jadi kita akan mencelupkan batu asah ini ke tempat air sambil kita gesek-gesekkan. Ini pertama-tama kita akan menghilangkan latek-latek ataupun karet-karet yang lagi menempel pada pisau ini. Jadi kita bisa gesek-gesekkan seperti ini sampai benar-benar karet ataupun latek yang kering ini benar-benar habis sebelum kita mengasahnya. Jadi ini agak susah ya, karena karetnya sudah menempel dan ini sangat lengket. Jadi kita harus gesek-gesekkan dulu untuk mengasahnya nanti. Dan kalau sudah selesai untuk menghilangkan karet-karet yang menempel, maka kita akan menggesekkan batu ini dan kita akan mengasahkan pisau ini dengan batu ini. Dan kita bisa lihat kan bagaimana cara kita untuk mengasah pisau ini dengan menggunakan pegangan menggunakan PEVA Paralon. Kita akan lebih mudah dan lebih aman daripada kita tidak menggunakan pegangan. Nah, untuk resiko luka itu sangat minim sekali karena kita menggunakan gagang dari batu asah ini lumayan panjang. Jadi walaupun terpeleset kita tidak akan mudah untuk terluka dibandingkan kalau kita tidak menggunakan gagang dari batu asah ini. Jadi sering sekali tangan kita akan terluka, bahkan sampai sobek, karena sekali-kali kita pasti akan tergelincir ataupun meleset saat kita mengasah pisau seperti ini. Nah, jadi caranya kita akan mendorong bagian depan, angkat dorong seperti itu ya. Jangan kita gesek-gesekkan, salah menggeseknya itu nanti akan terbalik untuk matanya. Untuk bagian dalam kita akan tarik-tarik seperti ini sambil ditekan ya. Jadi sambil ditekan untuk mengasahnya. Lakukan berulang-ulang dan lebih percepat. Nah, jadi seperti inilah untuk kita mengasah pisau lebih aman dan mudah. Jadi kita lebih nyaman mengasah pisau tanpa kita khawatir untuk terluka akibat terpeleset ataupun saat kita lengah dalam kita mengasah pisau. Nah, seperti ini. Jadi saat kita menggesekkan ini lebih mudah dan lebih nyaman karena kita menggunakan pegangan batu ini lebih panjang. Jadi untuk mengasah bagian luar kita akan melakukannya seperti ini sampai benar-benar terasa tajam. Jadi kita lakukan terus berulang-ulang untuk bagian kupingannya ini dari luar sebelah kiri dan belah kanannya ini, sebelum nanti kita mengasah bagian dalam. Nah, disinilah saat berfungsinya, saat batu yang sudah kita gesek-gesekkan, yang sudah kita runcing tadi, untuk mengasah bagaimana nanti bagian tipis batu ini bisa masuk ke dalam celah-celahnya pisau deres ini.
Dan tak jarang mereka takut sekali untuk mengasah pisau ini karena seringkali terluka karena akibat tidak menggunakan pegangan dari batu ini. Apalagi ibu-ibu sering sekali terluka karena terpeleset ataupun melayang daripada saat mengasah pisau seperti ini, karena pisau ini sangat pendek dan sangat rentan sekali terluka saat kita menggesek-gesekkan batu ini ke pisau deres ini. Nah, jadi untuk amannya kita akan menggunakan pipa paralon yang sudah saya contohkan bagaimana cara kita memasangkan batu asah ini ke pipa paralon. Jadi seperti inilah cara kita mengasah pisau aman, nyaman, dan pisau pun akan tajam dengan lebih cepat. Nah, inilah sudah kita lihat ya, untuk bagian luar sudah bersih, sudah terlihat agak tajam, sangat meruncing sekali. Nah, itu sangat cepat sekali saat kita menggunakan pegangan ini tanpa kita khawatir akan terjadinya sobekan di bagian tangan kita. Nah, untuk bagian dalam nanti baru kita akan mengasahnya kembali. Nah, inilah bagian luar yang sudah kita asah. Nah, inilah untuk bagian dalam. Lihat. Jadi fungsinya dari batu yang sudah kita gesek tadi menjadi tipis adalah untuk menjangkau bagian kupingan yang sempit ini. Jadi bagian dalam itu untuk bagian matanya, dari mata pisau itu kalau dia tebal maka dia tidak akan bisa menyentuh bagian dalam seperti ini, karena bagian cengkokan kupingan pisau ini makin dalam makin menyempit. Karena itu kita akan butuhkan mata pisau, mata batu ini yang lebih tipis dan tajam, sehingga dia lebih mudah untuk masuk ke dalam bagian kupingan pisau ini. Nah, untuk bagian seperti ini kita juga mendorong keluar pelan-pelan dan percepat sambil bercepat. Jadi seperti itu caranya, dan bagian dalamnya seperti ini juga. Nah, inilah fungsi dari batu yang sudah kita tipiskan dari tadi. Jadi kita akan menggosok-gosokkan terus dan sambil menggesek-gesekkan sambil ditekan sampai benar-benar batu ini benar-benar tajam. Jadi lakukanlah berulang-ulang sampai benar-benar mata pisau ini benar-benar tajam. Nah, inilah saat kita lebih mudah untuk memasukkan batu ini ke dalam bagian kupingan yang sempit tadi. Dengan begitu kita akan lebih cepat untuk mengasah pisau dan lebih aman. Jadi usahakan untuk mata batunya tajam agar dia bisa mencapai celah-celah bagian kupingan yang sempit ini. Karena kalau mata batunya tebal maka dia tidak bisa masuk ke dalam bagian kupingan pisau yang sempit. Itulah fungsi mengapa kita harus menipiskan bagian batu ini menjadi tipis dan tajam. Nah, di sini saat kita untuk mengasah bagian dalam kupingan yang sempit. Nah, kalau sudah semuanya sudah tajam luar dalam, maka kita akan mengulang kembali bagian luar beberapa kali dan bagian dalam beberapa kali. Jadi seperti ini untuk mengasah pisaunya. Nah, jadi bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak jangan takut dan jangan khawatir lagi saat mengasah pisau, karena takut akan luka saat kita mengasahnya karena tergelincir ataupun terpeleset saat kita mengasah pisau deres ini. Dengan menggunakan pipa paralon ini maka kita akan lebih aman dan nyaman, tidak perlu was-was karena takut akan mata pisau yang tajam ini, karena saat kita mengasah takut terpeleset. Oke.
Jadi bisa dipraktikkan untuk pembikinan bagaimana kita memasukkan pipa paralon untuk menjadi pegangan dari batu asah ini. Nah, ini sangat nyaman sekali untuk mengasahnya walaupun kita melakukannya dengan cepat. Jadi untuk mengasah pisau kita harus menekan-nekannya, jangan hanya untuk digesek-gesekkan, tapi agak ditekan untuk keluar ataupun ke dalam. Lakukan berulang-ulang kali sampai benar-benar pisau ini tajam seperti selet. Oke. Nah, inilah dia hasilnya. Dan bisa kita lihat bagian mata pisau ini sangat tajam sekali. Ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Nah, kalau sudah selesai kita mengasahnya, jangan lupa kita bersihkan dengan kain kering agar tidak ada menempel untuk kotoran-kotoran bekas kita mengasah pisau tadi. Jadi dia akan kinclong tetap sampai besok hari saat kita akan menggunakannya. Ya, seperti inilah cara kita mengasah pisau deres. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.